hari Minggu. Belum semua menjawab. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Miss sangat rindu sekali sama adik-adik sekalian. Dari hati Miss yang paling dalam, Miss selalu memikirkan anak sekolah minggu yang cantik, yang ganteng, yang pintar, yang baik-baik, dan yang imut-imut. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Lagu yang pertama itu adalah anak sekolah minggu paling Yahud. Siap? Oke, musik. Oke, masih semangat kan? Masih dong. Kenapa harus bersemangat di setiap hari? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Ibarat seperti Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur dan kita carangnya, ya kan? Oke, kita angkat lagu pujian yang berikutnya, Yesus pokok dan kita carangnya. Musik. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah
Oke, harus ada sukacita, harus bahagia. Kenapa alasan kita harus bahagia? Karena Tuhan selalu sayang kita. Saat susah, saat suka, Tuhan sayang sama kita. Di setiap hari Tuhan sayang. Karena itu kita nyanyi kembali, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Oke, musik. Iya, adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya ambil sikap berdoa yang baik dan yang benar, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan, kemurahan dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa ada di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami secara online. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Berkati kami guru-guru sekolah minggu yang memberikan pelayanan pada hari ini dan juga tim musik kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu, biarlah mereka juga senantiasa dalam penyertaan kasih Tuhan. Untuk semua orang tua kami, biarlah juga mereka dalam penyertaan kasih Tuhan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Untuk semua hamba-Mu Tuhan yang melayani di gereja ini, untuk Amang Pendeta kami, Parhalado kami, dan semua jemaat-Mu HKBP Pagaran Naul ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami setiap hari, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi
dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2 kami puji dengan riang. Hukum Taurat Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Hukum Taurat kita pada 21 Juni 2020 adalah tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sekali lagi kakak bacakan, tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1, ikut dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Kita dengarkan ayat bulanan yang dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu. Ayat bulanan untuk bulan Juni. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita mendengarkan warta Nas Sekolah Minggu dari tanggal 21 Juni 2020. Nas dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Temanya adalah tanggung jawab manusia dalam merespon janji Allah. Nah, adik-adik, kita masih melakukan ibadah online. Namun adik-adik saat melakukan ibadah online tetaplah membawa Alkitab dan berpakaian rapi. Setelah itu adik-adik
bisa ikut berpartisipasi dalam mengikuti acara ibadah online ini. Sekian dan terima kasih. Mari kita dengarkan persembahan lagu dari anak-anak sekolah minggu. Mari kita sambut kabar sukacita firman Tuhan dengan bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, buat adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba duduk yang manis ya sayangnya. Duduknya yang sopan, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di hari Minggu ini Tuhan, kami datang sujud menyembah kehadirat-Mu, mengucapkan segala syukur kami Bapa, di mana Tuhan masih menyertai kami, di mana Bapa masih memberkati kami, sehingga hingga saat ini Bapa, kami masih dalam keadaan sehat dan selamat.
Bapa, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau hadir dalam pembelajaran kami ini. Biarlah Roh Kudus menerangi hati pemikiran kami, pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu yang akan kami pelajari Bapa, dapat menumbuh kembangkan iman kepercayaan kami hanya kepadamu, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu, sehingga kami Bapa boleh menjadi biji mata-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi ibadah kami akan mulai. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jamah dan urapi lidah hamba menyampaikan firman-Mu, agar apa yang hamba sampaikan senantiasa tidak menyimpang daripada ajaran-Mu, tetapi dapat menumbuh kembangkan iman kepercayaan kami hanya kepadamu. Bersabdalah Engkau ya Bapa, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, tadi di warta sekolah minggu sudah dikatakan, sudah disampaikan bahwa khotbah kita untuk minggu ini tertulis di mana sayang? Ada yang tahu? Iya, tertulis di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai ke-17. Kita buka sama-sama ya sayang ya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Oke, ini natsnya panjang. Jadi kita bergantian membacanya ya sayang ya. Alkitabnya sudah dibawa kan? Sudah dibuka kan? Iya, kakak tahu kalian semua sudah membukanya dan sudah bisa membacanya. Nanti di ayat yang genap kakak yang membaca, tetapi di ayat yang ganjil adik-adik yang di rumah yang membacanya ya sayang ya. Sudah dapat semua kan? Oke, kita mulai. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat ke-17 kita sama-sama membaca ya sayang ya. Oke. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan, segala kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Oke, buat adik-adik. Buat adik-adik, kakak semua yang ada di rumah, semua pasti punya teman kan? Semua punya teman baik. Baik itu yang saat di sekolah maupun yang ada di rumah. Kalau punya teman, bagaimana kita punya teman? Seneng kan? Kadang kita kompaan kan, yuk nanti kita hari Minggu, sekolah Minggu pakai baju warna ini yuk. Bahkan kadang mau beli pulpen yang sama. Kemudian pergi makan jajannya juga yang sama. Bahkan saking deketnya, saking kompaknya buat lambang perjanjian. Yuk kita, tanda kita bersahabat, tanda kita kompak, tanda kita sehati. Kita beli gelang yang sama yuk katanya. Sama-sama pakai gelang yang sama, dikatakanlah namanya gelang persahabatan. Wis, kalau sudah ada gelang persahabatan bagaimana? Kalian pasti akan menjaganya dengan baik. Walau diejek orang pun nanti, kawan kau itu begini-begini. Kamu pasti bilang, enggak, kawanku tuh enggak seperti itu. Karena apa? Karena kalian kenal sahabat kalian. Karena itu kalian tidak percaya apapun yang dibilang orang. Bagaimana orang berusaha merusak persahabatan kalian, kalian selalu bilang, enggak. Persahabatan kami adalah persahabatan yang tulus. Jadi enggak mudah digoyahkan oleh siapapun.
Begitu eratnya tali persahabatan kalian, begitu sehatinya kalian menjalin persahabatan kalian, menjaga supaya nggak putus, bahkan ada yang sampai dewasa. Nah, seperti itulah persahabatan Tuhan Allah dengan Nabi Nuh. Pernah dengar cerita tentang Nabi Nuh nggak ya? Pasti pernah. Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang bersahabat dengan Tuhan. Pada zaman Nabi Nuh, Tuhan melihat, manusia semua yang diciptakan Tuhan itu sudah banyak buat dosa. Enggak ada lagi yang mau berteman dengan Tuhan. Mereka berbuat semena-mena. Mereka tidak lagi pergi beribadah. Mereka lupa untuk berdoa. Yang penting bagi mereka, saya kuat, saya hebat, maka saya berkuasa. Nggak ada lagi segan untuk mengejek, memanggil nama teman, nama orang tua temannya. Nggak segan lagi cakap kotor. Aduh, pusing Tuhan lihatnya. Tuhan lihat ke bawah. Wow, anak-anakku ciptaanku kenapa semua seperti ini? Aku marah, kata Tuhan. Aku akan musnahkan mereka, aku akan hukum mereka supaya mereka tahu bahwa aku marah, kata Tuhan. Tapi Tuhan lihat, dari semua manusia yang ada di bumi ini, dia lihat, rupanya ada satu yang baik, yang setia sama Tuhan, yang mau bersahabat dengan Tuhan. Wow, bagaimana ini? Sama seperti mama kita di rumah. Mama kita di rumah itu bagaimana? Mama di rumah itu pengen anaknya semua tertib, pengen anaknya semua jadi anak yang baik, jadi anak yang sopan, jadi anak yang hebat dan luar biasa. Tapi kadang-kadang kita di rumah selalu melawan kan dek ya? Suka melawan sama mama kan? Iya, nanti disuruh cuci piring. Iya mak sebentar. Tatanya nggak dicuci. Mamanya pasti marah kan? Merepet mama kita kan? Tapi dari antara anak mama ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, atau mungkin juga ada yang 6. Pasti ada yang 1. Oh iya ya, mama aku udah capek. Mamanya dia cuci piring, dia bantuin mamanya. Jadi ketika mamanya pulang kerja, mungkin ada mamanya yang kerja ya. Anakku ini baik kali. Tapi dia lihat yang lain kemana? Yang lain main-main, main game, main HP, nonton TV. Loh. Kenapa yang satu ini yang kerja? Ayo dipanggil semua anaknya, dimarahi yang lain. Yang satu ini supaya jangan kena marah, suruhlah entah tidur. Tapi yang lain dihukum, dimarahi, dinasehati. Seperti itulah Tuhan Allah kepada Nuh. Tuhan lihat semua manusia di saatnya zaman Nabi Nuh semua mulai melupakan Tuhan, tapi Nuh tetap setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Nuh, aku akan musnahkan dunia ini, aku akan beri hukuman kepada dunia ini, tapi aku akan menyelamatkanmu. Bagaimana caranya? Lalu Tuhan bilang, kalau ku buat si Nuh membuat rumah di atas gunung, lah gunungnya juga akan ku kandaskan semua, akan ku tenggelamkan. Lalu apa? Lalu Tuhan bilang, Nuh, buat bahtera di puncak gunung. Lalu Nuh ikut perintah Tuhan, karena Nuh adalah orang yang baik, orang yang selalu mau mengikuti perintah Tuhan. Dia bangunlah bahtera yang besar di bukit. Setelah itu Nuh bilang, Tuhan, bahteranya udah siap. Terus Tuhan bilang, oke, masukkan semua jenis binatang sepasang-sepasang. Lalu Nuh masukkan. Tuhan, sudah selesai. Oke, kata Tuhan, masuklah engkau beserta anak-anakmu dan istrimu. Nah, Nuh punya 3 anak loh. Nuh punya 3 anak, namanya Sem, Ham, dan Japet. Nah, Nuh punya istri, berarti kalau Nuh, berapa orang yang bisa masuk ke bahtera itu? Coba kita hitung masing-masing. Ayo deh, kita hitung, ayo, buat tangannya. Pertama siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh punya istri. Kemudian anaknya Ham punya istri. Jadi ada berapa? Sudah ada 4. Kemudian Sem punya Sem dan istrinya. Kemudian Japet sama istrinya. Jadi berapa orang semua mereka, dek?
Iya, pinter menghitungnya. Ada 8. Setelah itu Tuhan bilang masuk. Setelah mereka masuk, Tuhan datangkan hujan yang deras. Hujan yang deras, hujannya deras selama 40 hari 40 malam. Akhirnya semua tergenang, air bah meluap sampai segunung yang paling tinggi pun tenggelam. Lalu setelah 40 hari hujannya berhenti dan setelah kering daratan, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk keluar dari bahtera. Tuhan bilang sama Nuh, Nuh, aku nggak mau lagi memusnahkan manusia dengan air bah. Kalau kalian tadi membuat perjanjian dengan teman kalian dengan membuat gelang persahabatan, maka Tuhan Allah juga sebagai bukti Dia berjanji tidak akan lagi memusnahkan manusia dan bumi ini dengan air bah. Dia buat lambang perjanjian. Lambang perjanjiannya tahu nggak, Dek? Kalau hujan yang deras atau setelah habis hujan, kita lihat di langit itu ada apa, sayang? Ada pelangi yang indah kan? Nah, sebagai lambang perjanjian Allah dengan Nuh, Dia berjanji tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah. Tuhan membuat lambang perjanjiannya yaitu pelangi. Tahu nggak lagu tentang pelangi? Tahu kan? Ayo kita nyanyikan sama-sama yuk. Bang Kevin iringi ya dengan lagu pelangi. Lambang pelangi. Jadi saat hujan deras datang melanda dunia, Tuhan ingat janjinya dengan Nuh. Janji Allah itu bukan hanya berlaku pada Nuh, sampai kepada kita sekarang. Tapi kayak mana? Kok banyak terjadi tsunami? Kenapa ada banjir bandang? Nah itu dia, itu kesalahan kita manusia. Jangan kita kira karena Tuhan sudah buat janji Tuhan tidak akan datangkan air bah, kita jadi semena-mena tidak menjaga lingkungan kita. Sama tadi kita dengan teman kita, kita sudah buat gelang persahabatan, maka nilai persahabatan itu kita jaga, kita rawat. Seperti itu juga janji Allah kepada manusia, kepada Nuh untuk tidak mendatangkan air bah. Sebagai manusia kita harus merespon janji Allah itu. Bagaimana caranya? Caranya mari adik-adik kakak yang manis, yang cantik, yang ganteng, kita belajar merawat lingkungan kita. Kenapa terjadi banjir bandang? Kenapa ada longsor tanah? Kenapa rumah jadi kena air bah, ke sorong air yang deras? Itu karena ulah kita manusia. Kita tidak merawat lingkungan kita, kita tebangi hutan dengan sembarangan sampai gundul, kemudian kita buang sampah sembarangan di parit yang besar, kita buang sampah sembarangan di sungai. Akhirnya ketika hujan datang, air sungai itu tidak berjalan dengan lancar, terjadilah mampet. Akibatnya banjir. Akibat banjir, tanah longsor, rumah-rumah juga longsor. Yang rugi siapa? Kita. Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan air bah
maka kita juga harus menjaga perjanjian Allah itu dengan merawat lingkungan kita. Buktinya supaya kita benar-benar bisa menjalin persahabatan yang baik dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah berjanji, maka janji Allah itu kita wujudkan dengan menjaga lingkungan kita seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Hei, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan mengutus penyelamat untuk menyelamatkan kalian dari dosa. Nah, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan begitu mencintai manusia, seperti indahnya pelangi, begitu indahnya kasih Tuhan kepada kita manusia. Mari adik-adik, kakak yang cantik, yang ganteng, kita belajar menjaga kebersihan kita. Mulai dari diri kita sendiri, jangan malas mandi, jangan malas cuci rambutnya, jangan malas sikat giginya. Rumah kita sapu dengan bersih, lingkungan kita jaga, jangan buang sampah sembarangan, jangan di parit kita buang sampah. Kemudian juga kita belajar membuat tanaman, tanam bunga. Kemudian juga kita bisa bilangi teman-teman kita dengan mengadakan penghijauan di lingkungan kita. Itu sudah termasuk kita ikut melaksanakan janji Tuhan kepada kita. Jadi mulai saat ini anak-anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli tidak lagi membuang sampah sembarangan ya sayang ya. Kemudian tetap menjalin persahabatan yang baik dengan Tuhan. Caranya jangan lupa berdoa. Jangan lupa juga ajak teman-teman untuk ibadah online sekolah minggu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau menjadi saksi Tuhan untuk menjaga lingkungan kita. Jika lingkungan kita terawat bersih, maka kita akan sehat dan COVID-19 juga cepat-cepat pergi jauh. Oke, sampai di sini firman Tuhan buat kita. Sekarang kakak akan kasih soal. Walaupun nanti kan kakak ketikkan, tapi sekarang coba ambil buku tulisnya dan pulpen atau pensilnya. Sudah diambil sayang? Oke, kalau gitu soal yang pertama. Tuliskan nama anak-anak Nuh. Tadi sudah kakak kasih tahu kan, anak Nabi Nuh ada 3. Kemudian yang kedua, gambarlah sebuah perahu di atas bukit. Gambarlah sebuah perahu di atas bukit. Yang ketiga, tuliskan isi janji Allah pada Nuh. Tuliskan isi janji Allah pada Nuh. Keempat, gambarlah pelangi yang indah. Berarti diwarnai ya sayangnya, sesuai dengan warna-warna pelangi tadi. Terakhir, tuliskan 3 cara kita untuk merawat lingkungan atau menjaga lingkungan. Kakak ulangi ya. Pertama, tuliskan nama anak-anak Nuh. Kedua, gambarlah sebuah perahu di bukit. Ketiga, tuliskan isi janji Allah pada Nuh. Keempat, gambarlah pelangi yang indah. Kelima, tuliskan cara kita merawat atau menjaga lingkungan. Sudah? Oke. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, kita berdoa. Bagaimana anak Tuhan mau berdoa sayang? Duduk yang manis, yang sopan, kakinya dilipat, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa, di mana Tuhan sudah beri kami waktu untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan,
biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian akan firman-Mu, sehingga adik-adik sekolah minggu kami Bapa boleh memahami akan firman-Mu, sehingga bertumbuh iman mereka dan mereka dapat melakukannya. Bapa, pada saat ini kami bawakan juga adik-adik sekolah minggu kami, berikan kepada mereka Bapa kesehatan, berikan kepada mereka sukacita, berikan kepada mereka panjang umur Tuhan, sehingga adik-adik kami di masa-masa lockdown ini Tuhan, mereka boleh tetap bersemangat, boleh tetap bersukacita di dalam kasih karunia-Mu. Begitu juga Bapa buat orang tua kami, orang tua daripada adik-adik sekolah minggu kami Bapa, berikan kepada orang tua kami Bapa kesehatan, panjang umur, semangat dan rezeki yang berkelimpahan yang daripada-Mu. Begitu juga Bapa buat kami guru-guru sekolah minggu, berkati kami Bapa, berikan kepada kami hikmat dan pengetahuan, berikan kepada kami Bapa sukacita, berikan kami kesehatan, panjang umur juga rezeki yang daripada-Mu Bapa, sehingga kami mampu setiap minggunya untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Begitu juga Bapa dengan Amang Pendeta dan tim musik Bapa, berkati mereka Bapa, berikan kepada mereka hikmat dan pengetahuan, berikan kepada mereka sukacita, kesehatan, panjang umur dan berkat yang berkelimpahan. Bapa yang baik, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di atas segala permohonan kami Bapa, terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak-Mu, dan lebih layak lagi menerima berkat anugerah yang akan Bapa limpahkan buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara kita lanjutkan ya sayang ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 550 ayat 1 sampai 2, Tangaku na Mehmet. Tangaku na Mehmet ulehon Adik-adik sekolah minggu, yuk mari sama-sama kita menutup ibadah dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Shalom.